Halo semua, kembali lagi dengan saya Tomer Nebaros. Di video kali ini kita masuk ke modul 7, video pertama, yaitu validasi lanjutan di website kita. Kita buka dulu website kita akan lanjutkan validasinya. Kita login, Tome 123451. Di transaksi sini, sebelumnya kita perbaiki dulu tambah ini. Jika kita tambah, maka datanya tidak bisa ditambah karena di video sebelumnya kita sudah buat satu kolom tambah di transaksi, satu kolom yaitu simpan. Kita akan buat defaultnya adalah angka 0 saja. Kita buka sidebar kita, jadi insert transaksi sini. Di query bawah sini kita akan buat defaultnya adalah angka 0. Simpan. Kita masuk lagi ke website, refresh, tambah data, misalnya kita tambah tanggal saja, simpan. Oke. Untuk fungsi tambahnya sudah kembali jalan. Untuk selanjutnya kita akan kasih kondisi di tanggal serah sini. Untuk sekarang defaultnya ada 00 begini. Ketika kita akan kasih kondisi ketika 0 begini, kita akan rubah dia ke garis datar 1 saja. Kita akan masuk ke coding kita di halaman transaksi. Kita buka di halaman transaksi, dia di bawah sini. Kita tanggal serah sini. Oke, tanggal serah, TD tutup ini kita pindahkan ke bawah, echo. Oke. Kita kasih jika variabel d yang namanya adalah tanggal serah sama dengan kita akan kasih persis, yaitu 000 min 00 min 00 000 min 00 min 00. Jika defaultnya begini, maka kita akan echo atau tampilkan garis datar begini ini. Jika else lainnya, jika ada, maka kita tampilkan yang ini. Oke, coba kita save, kita lihat dulu, kita refresh. Oke, tanggal serahnya sudah berubah kembali. Di tanggal serah ini kita kasih masuk ke fungsi tanggal juga. Fungsi tanggal sudah kita buat di get data, save. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan buat jika detail. Coba kita tambah dulu 21 gram. Ketika kita simpan permanen begini, maka dia di transaksi sini di bagian ubah akan disable. Disable ini ketika kita kirim ke file update transaksi, maka tanggal terima, petugas penerima, sama pelanggan yang sudah kita disable ini akan nilainya adalah 0. Ketika kita simpan, maka datanya akan error. Coba kita simpan. Oke, tanggalnya sudah tidak jelas lagi, sama petugas penerima sama pelanggannya akan hilang karena disable itu nilainya adalah 0. Kita akan kasih kondisi dia di update transaksi ketika di detail transaksi ketika sudah cetak nota atau kolom simpannya sudah 1, maka tanggal terima sama petugas penerima sama pelanggan ini kita jangan update, kita update yang tabel yang lain saja. Kita masuk lagi ke source code kita, dia di update transaksi sini, update transaksi. Kita sembunyikan dulu sidebarnya. Query-nya nanti akan ada 2. Pertama, kita buat dulu satu variabel yaitu nilai. Kita akan ambil dulu kolom simpangnya dari
cek simpan, fungsi simpan transaksi. Kita akan kirim ID transaksinya, ID transaksi. Oke, di nilai sini sudah ada di variabel nilai sudah diisi dengan nilai di kolom transaksi. Kita cari di sini jika variabel nilai sama dengan ketika sudah simpan permanen, maka yang kita query itu adalah beberapa tabel saja. Kita akan query di sini MySQL query. Kita koneksi dulu, koma select bintang from, bukan select bintang from tapi update transaksi set. Kita akan update dari tanggal serahnya saja, yang 3 ini jangan, tanggal terima, petugas penerima, sama pelanggan. Ketika simpannya sudah simpan permanen, maka kita update tanggal serah. Kita isi dengan variabel tanggal serah sama ID petugas serah, ID petugas serah diisi dengan variabel ID petugas serah, tanggal serah, ID petugas serah. Status yang berikutnya adalah status isi dengan variabel status, status pelanggan jangan, catatan sama nih, catatan diisi dengan variabel catatan. Yang terakhir NIK diisi dengan variabel NIK. Variabel harus pakai simbol dolar, koma di sini. Jika belum, else, maka kita kasih masuk query yang ini. Coba kita save, kita masuk lagi, kita refresh, kita tambah lagi satu data 12, simpan. Di detail sini coba kita simpan permanen, transaksi, yang bawah sini ubah. Coba kita diterima ini di setrika. Oke, maka untuk 3 data ini masih aman. Petugas penerima di setrika, Ariandi Sabang. Untuk data 3 ini masih aman. Dan untuk mengatasi masalah ini sudah selesai. Sekarang kita akan ke, misalnya kita tambah satu data lagi. Kita akan atasi di get data, di data transaksi. Ketika belum ada data di sini, maka simpan permanennya kita akan, tombol ini kita akan hilangkan dulu. Kita jangan munculkan. Kita akan munculkan ketika datanya sudah diisi. Kita akan kasih logika dia di detail transaksi di bagian simpan permanen. Kita masuk ke detail transaksi. Dia di detail transaksi sini, dia di bagian simpan permanen, tombol simpan permanen. Oke, tombolnya yang ini di bawah grand total. Oke, logikanya yang ini. Kita akan kasih di atas if. Jika kita akan cek sesuai dengan GT-nya, jika GT-nya lebih besar dari 0, itu artinya sudah ada transaksi, maka munculkan tombol yang ini. Untuk tutupnya kita simpan di bawah sini.
kita tutup, save. Jika GT grand totalnya sudah ada isi, itu artinya sudah ada datanya yang sudah diinput, maka munculkan ini. Jika tidak ada, maka dia akan hilangkan. Coba kita lihat, kita refresh. Oke, datanya belum ada, maka untuk simpan permanennya kita hilangkan. Coba kita tambah ke meja berwarna, beratnya 50 gram. Kita simpan. Ketika datanya sudah ada, maka simpan permanennya akan muncul. Untuk selanjutnya kita akan masuk lagi ke update transaksi sini. Ketika simpan permanennya sudah kita misalnya kita diubah sini, kita ke diterima ini, kita selesai. Maka ketika kita mau simpan statusnya selesai, kita harus cari dulu notanya sudah terbit atau belum. Jika notanya belum terbit, maka kita simpan di sini. Nanti akan ada pop-up notanya belum terbit, maka untuk statusnya belum bisa diubah ke selesai. Kita akan kasih kondisi dia di update transaksi. Jadi update transaksi, di sini update transaksi. Kita akan cari di lainnya. Jika kita cari lagi kondisi, jika variabel status sama dengan selesai, maka jika selesai, maka kita akan tampilkan JavaScript di sini, echo titik koma. Kita akan pakai script di sini, script. Oke, kita akan pakai pop-up yaitu alert pesannya nota belum terbit. Oke, nota belum terbit. Status simpan tidak boleh dipilih. Oke, maka kita history go di sini, history titik go, kita kembalikan satu halaman ke halaman sebelumnya. Oke, sudah. JavaScript-nya sudah. Else jika lainnya, maka kita jalankan query ini. Oke, kita akan redirect lagi dia, header ke location. Kita akan redirect dia ke transaksi lagi, transaksi .php titik koma, save. Untuk transaksi sini kita pindahkan ke atas. Untuk query yang atas ini kita coba save, maka sudah selesai. Kita coba tes, kita refresh, coba kita hapus ini, kita tambah lagi data 12. Simpan misalnya detail transaksi, kita tambah lagi di detail transaksi, handuk misalnya 50. Belum simpan permanen, kita jangan simpan dulu. Transaksi coba kita ubah statusnya selesai, coba kita simpan, maka akan ada pop-up di sini, nota belum terbit, status simpan tidak boleh dipilih. Simpan salah. Maksudnya itu bukan simpan tapi selesai, pesannya salah. Kita ganti dulu pesannya,
status selesai hanya boleh dipilih jika nota sudah terbit. Ya, kita simpan, coba kita tes lagi, kita refresh. Misalnya di detail sini, oke, simpan permanennya belum. Ketika kita ubah ke statusnya ke selesai, kita coba simpan. Oke, maka akan ada pop-up di sini, status selesai hanya boleh dipilih jika nota sudah terbit. Coba kita terbitkan notanya dulu. Selesai, simpan permanen. Oke, notanya sudah jadi. Kita ke transaksi, coba kita ubah dia ke selesai. Kita simpan, yakin membuat data. Oke, dia sudah berhasil selesai. Oh, di sini masih query-nya masih ada salah, kita belum kasih kondisi karena semuanya berubah dengan data yang sama. Kita kasih kondisi, kita lupa kondisi. Jadi update catatan, oh, kondisi yang di sini di atas ini kita lupa kondisi, maaf. Saya pakai where ID. Nah, kita kasih sesuai yang di bawah sini, ID transaksi, like variabel ID transaksi, save, right ID transaksi. Oke. Oh, ID variabel ID transaksi, save. Coba kita refresh. Misalnya kita tambah satu data, kita tambah satu sembarang saja, tanggal 2, tambah lagi tanggal 13 Sylvester, kita pelanggannya misalnya Juan Arthur, kita simpan. Oke, coba kita ubah yang ini. Oh, kita simpan permanen dulu sebelumnya. Kita ke meja berwarna 200 gram, kita simpan permanen, terbitkan notanya dulu. Sudah, kita ubah, dia diterima ke selesai, simpan. Maka data yang akan ubah itu di data Tome Baros yang ini, yang Juan Arthur, pelanggan Juan Arthur itu masih aman. Baik, untuk video validasi lanjutan modul 7 video pertama sampai di sini saja. Saya Tome Baros mengucapkan terima kasih.